Oke, kita mulai lagi ya. Pak Ali sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Oke, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ali. Selamat sore juga Bu Uni. Sore ini sepertinya Pak Ali masih sibuk ya. Alhamdulillah. Ya masih sibuk ya, tapi ya tetap bisa ya mengikuti kegiatan ini bersama-sama. Semoga kegiatan kucing ini berjalan dengan lancar ya Pak Ali ya. Iya, iya Bu Uni. Pak Ali hari ini bagaimana di kelas? Lancar? Alhamdulillah. Ya seperti itulah Bu Uni. Seperti seperti biasanya saja. Iya. Untuk hari ini berapa kelas Pak Ali? Hari ini saya ada full dari pagi sampai siang, tidak ada bolongnya, Berarti, tidak ada kosongnya. Dari pagi sampai pulang. Berarti ini ya Pak Ali ya, apa namanya, lanjut jalan-jalan terus ya, tiap kelas kan ganti-ganti. Kalau Iya. di SMP kan Ganti. selalu rolling-rolling kelas kan ya. Iya. Iya Bu Uni, ya mungkin saya nanti akan cerita. Saya cerita di kelas ya Bu Uni, memang di kelas itu saya banyak jam Bu Uni, jadi saya cerita di kelas saja Bu Uni. Ya, mengenai pembelajaran di kelas Bu Umi, saya alhamdulillah bisa masuk pada CGP ini, apalagi materinya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimana pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nah, materi itu sangatlah bagus menurut saya, karena saya membayangkan saja kalau misalnya materi itu disampaikan, diterapkan di kelas, itu mungkin anak-anak akan merasa senang ya, nyaman, terus aktif ya, terus dapat terkenang, dapat bermakna untuk mereka. Itu mungkin yang saya bayangkan ketika saya akan menerapkan pembelajaran berpihak pada murid. Tapi kenyataannya Bu, memang ya apa yang kita bayangkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan Bu. Jadi ketika di kelas ya kita harus berpikir ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan pada anak-anak ini, apalagi ya menghadapi anak-anak yang bermacam-macam Bu ya. Ada yang terawat, akan ngomong ya, ono sing tinggal wae, ada yang juga diem saja gitu, nggak mau diajak diarahkan ke materi, juga nggak mau diskusi, nggak mau, ya susah. Tapi melihat banyak masalah itu kadang-kadang di rumah itu, perai libur 2 hari itu rasanya kangen, pengen masuk aja, kangen sama anak-anak, ingin menyampaikan materi lagi. Tapi kalau nyampe kelas tuh kadang-kadang sumpah dulu. Itu apa arah ya. Apalagi sudah materi sudah disampaikan, terus anak-anak diem saja, suruh tanya nggak mau, diskusi ya sama saja, diskusi itu ya diem saja. Yang aktif mungkin salah satu saja yang aktif itu, di rolling kelompok ya tetap yang aktif itu saja. Akhirnya saya itu juga bingung apa itu kadang-kadang yang membuat saya pusing itu Bu. Iya, kalau mendengar ceritanya Pak Ali ini menarik sekali ya. Jadi memang benar ya Pak Ali ya, kita itu sebagai guru itu memang apa namanya,
memang harus mengetahui bagaimana untuk, mmm, mengaktifkan lagi mereka karena kan memang seorang anak itu, apa namanya, harus memiliki pemikiran kritis. Jadi mereka itu bisa, apa namanya, lebih mengeksplor lagi pengetahuan mereka ya, Mbak Ali ya. Kadang-kadang saya berpikir gini Bu Umi ya, Iya, apa saya yang salah ya ngajarnya ya? Mungkin ngajar saya kurang menarik atau kurang maksimal. Kadang-kadang saya juga berpikir gitu. Apakah saya itu harus benar-benar bisa eh, memaksimalkan potensi saya untuk bisa ngajar sehingga anak-anak itu bisa aktif gitu. Mulai dari strategi mengajarnya, medianya yang digunakan, model pembelajarannya seperti apa, terus mengaitkan antara materi dengan model pembelajarannya itu harus sesuai ya, seperti media video, audio sama kinestetik itu kadang kita harus berpikir lagi bagaimana cara membuat materi itu kita gunakan strategi mengajar dengan media kinestetik itu kadang-kadang masih harus belajar lagi, harus kita cari lagi bagaimana cara menerapkannya. Itu mungkin yang tambahan Bu Umi, ya, iya. tambahan buat saya Bu Umi. Kalau ini ya Pak Ali ya, kalau menurutnya Pak Ali tuh, eee, pembelajaran kinestetik itu bagaimana sih Pak Ali? Eee, kalau menurutnya Pak Ali nih ya, kinestetik itu pembelajaran yang bagaimana? Apa mereka itu harus bergerak kanan kiri, harus lari ke sana kemari, harus, apa namanya, harus aktif menulis atau apa gitu. Kalau menurutnya Pak Ali, pembelajaran kinestetik itu bagaimana sih? Ya ini Bu ya, jadi kinestetik itu ya yang saya tahu itu ya menggerakkan segala organ tubuh untuk belajar, untuk memahami materi atau untuk kegiatan proses belajar. Tentu pada saat pembelajaran diskusi anak itu diajak untuk bermain apa menempel ataupun menggunting ataupun apa menggambar ataupun diajak hal-hal yang bisa diterapkan dalam kegiatan gitu. Seperti itu ya Pak Ali ya. Kalau Mungkin itu ya. dilihat ya, ini kalau dilihat ini kalau pembelajarannya Pak Ali ini kalau menggunting, menggambar itu sepertinya, agak susah ya Pak Ali ya. Iya. Kalau menurutnya Pak Ali itu, kalau kinestetik pada pembelajarannya Pak Ali itu harusnya bagaimana sih? Ya, pembelajaran status ya sejenis seperti apa ya, praktek mungkin ya. Gimana? Kalau praktek itu kan cuma anak-anak juga mikir pakai komputer saja, tapi mereka tidak istilahnya menggerakkan yang lain, anggotanya lainnya. Mereka hanya bisa pakai komputer, klik gitu aja. Maksud saya tuh mereka bisa menggerakkan tubuh mereka untuk menciptakan sebuah kegiatan yang gimana? Kegiatan pada saat proses pembelajaran itu mungkin menurut saya bunyi ya, statik ya. Berarti menurut Pak Ali itu, pada kinestetik ini mungkin pada produknya gitu ya, inginnya Pak Ali itu, pembelajarannya itu tidak hanya anak itu hanya bisa mengetik di apa namanya, di depan komputer aja gitu ya mungkin ya? Ya mungkin produknya, jenis produknya mungkin jadi ya.
Oke, Pak Ali. Kalau begitu, kira-kira Pak Ali punya rencana bagaimana ini untuk memberikan pembelajaran yang menimbulkan anak-anak itu apa namanya dapat membuat produk yang ke arah kinestetik pada pembelajaran komputernya Pak Ali. Ya, mungkin yang saya lakukan mungkin mencari referensi dulu Bu, ya. Dari YouTube, terus sama menanyakan pada teman-teman guru lain mungkin bagaimana sih seharusnya cara mengajar yang baik ya, yang nantinya bisa dibuat pembelajaran yang bisa membuat materi itu sampai ke anak-anak dengan cara yang kinestetik, menguatkan kinestetiknya, bukan hanya video audio dan lain. Baik Pak, ini berarti apa namanya Pak Ali ini sudah punya gambaran gitu ya untuk memberikan apa namanya pembelajaran pada anak-anak ini sesuai dengan kebutuhannya dan juga Pak Ali ingin apa namanya menampilkan gitu mungkin ya kegiatan kinestetiknya pada pembelajaran komputer ini ya. Salah satunya tadi yang Pak Ali bilang tadi mencari referensi gitu ya. Lalu berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Menurut Pak Ali ada cara lain nggak? Atau cara yang pas gitu? Cara yang 1-2 hari ini bisa dilakukan begitu? Ya seperti yang saya lakukan ya, proses pembelajaran ini sebenarnya sudah saya lakukan terus ini perbaikan sudah saya lakukan. Cuman ya tadi kekurangan saya memang adalah pencatatan harian dulu. Jadi kalau tidak ada pencatatan harian itu mungkin gini ya, saya akan bersama ratakan antara kelas 1 dan kelas lain. Maaf Pak Ali, ngapunten suaranya Pak Ali kurang terdengar ngoten. Iya. Ya mungkin dari segi pencatatan harian pada saat mengajar Bumi ya. Jadi saya ketika mengajar itu memang tidak mencatat apa saja kelebihannya, kekurangannya, kelas berapa yang saya ajar, terus peserta didik yang diajar itu bagaimana, itu belum saya catat. Mungkin itu yang perlu saya lakukan Bu, mungkin. Berarti ini ya Pak Ali ya, lebih ke arah jurnal harian gitu ya Pak Ali ya? Ya, jurnal harian Bumi. Ini Pak Ali, kira-kira kalau apa namanya melihat rencananya Pak Ali membuat jurnal harian, terus juga mencari referensinya, mengapunten, terus kolaborasi dengan guru, kira-kira Pak Ali mau melakukannya pada bulan berapa ya? Atau dekat-dekat ini atau setelah semester ini gitu kan sebentar lagi kan semester 1 kan selesai gitu ya, dilakukan sebelum selesainya semester 1 ini atau sesudahnya semester 1 ini atau bagaimana gitu Pak Ali? Ya kalau saya lakukan ya harus secepatnya Bu nih, karena memang saya kan memang sebagai guru sekaligus pimpinan pembelajaran, maka ya kalaupun ada inovasi baru maka secepatnya harus diterapkan Bumi. Entahlah nanti minggu ini atau besok gitu, paling lambat lah
paling lama ya minggu besok lah, insya Allah saya terapkan. Cuman yang harus saya utamakan adalah persiapannya Bu ya, persiapan dulu yang matang, baru nanti baru bisa kita terapkan apa yang ide-ide yang saya inginkan, ide-ide yang saya inginkan. Baik, Pak Aldi, terima kasih. Eh, Perbincangan kita ini sangat menginspirasi sekali bagi saya, kayak gitu ya Pak Ali ya. Karena memang kalau pembelajaran di SD itu kan penuh dengan gerak gitu. Kalau ini kan pembelajarannya, apa namanya, untuk pembelajarannya Pak Ali ini sangat PR sekali pada pembelajaran komputer ini. Apa namanya, untuk memberikan suatu produk kepada, apa namanya, menampilkan produk mereka pada kinestetik seperti itu Pak Ali ya. Iya, Eh, iya Bu. saya sangat mengapresiasi sekali dengan rencananya Pak Ali. Pak Ali sungguh hebat. Semoga saya juga bisa meniru dan saya doakan semoga Pak Ali bisa segera ini ya merealisasikan apa yang menjadi rencananya Pak Ali. Semoga bisa dalam minggu ini. Oke Pak Ali ya. Terima kasih Bu Umi, terima kasih. Pak Ali ini apa namanya? Saya mau bertanya nih Pak Ali, bisa apa namanya bisa memberikan sedikit tanggapan untuk saya gitu ya. Eh, Perasaan Pak Ali saat saya melakukan coaching ini bagaimana sih? Ya Alhamdulillah, ya, senang Bu Umi, tentunya senang sekali karena bisa menyampaikan keluh kesah saya kepada rekan. Jadi saya semakin tenang dan tidak tegang, ya. Jadi tentunya saya bisa melaksanakan kegiatan lainnya, ya, dan tidak berkutik pada masalah itu saja. Itu saja, Bumi. Terima kasih banyak Bumi atas waktunya Bumi. Saya juga sangat berterima kasih Pak Ali. Kalau gitu kita cukupkan untuk coaching sore hari ini ya Pak Ali ya. Ya. Semoga Pak Ali dilancarkan dalam segala kegiatannya pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti saya Bumi ya. Soalnya maknya mereka Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bumi? Alhamdulillah sehat Bapak. Sudah makan apa belum Bumi? Belum Bapak, belum. Ini jadwal saya makan tapi saya masih belum. Berarti itu Bumi perlu itu Bumi, perlu dibungkus makanannya Bumi, dibawa kemana-mana biar di mana-mana bisa makan Bumi ya. Tadi saya mau menyendok Bapak, tapi jamnya sudah jam 15.14. Jadi langsung masuk Zoom. Ya, karena mungkin banyak kerjaan ya Bumi. Memang tugas saya juga banyak Bumi. Mungkin tugas Bumi juga banyak ya. Apalagi di rumah sama ibu rumah tangga Bumi ya, sama di sekolah Bumi ya. Leres Pak. Gimana Bu, Umi? Iya banyak sekali. Kegiatannya di sekolah bagaimana Bumi? Iya, ini Pak Ali, apa namanya? Ini kan sudah mendekati semester 1 akhir ya Pak Ali ya. Ini saya juga ada yang menjadi dilema dalam diri saya itu Pak Ali. Karena kan apa namanya? Pada akhir semester 1 ini kan guru kelas 6 ini kan harus siap-siap dalam apa namanya menyiapkan anak-anak itu kan mau ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya Bumi. Kemudian Bumi.
Ya, jadi saya tuh sebagai guru kelas 6 itu setiap tahun itu kali ini kan sudah em, saya sudah tahun ketiga kalau nggak keempat itu saya tuh menjadi wali kelas kelas 6 Pak. Nah, itu tuh ada lagu-lagunya seperti itu, Pak. Jadi itu apa namanya anak didik saya itu apa namanya saat melanjutkan sekolah pendaftaran baru itu waktu PSB itu Bapak itu banyak kendalanya seperti itu dari validasi datanya yang masih belum ternyata datanya yang dari kelas 1 itu ada perubahan di kelas 6 ada juga apa namanya wali murid yang memaksakan harus masuk negeri padahal apa namanya kakaknya masih di Gresik. Terus ada juga apa namanya yang telat informasi Bapak. Nah, karena salah satunya itu karena HP-nya itu dibawa sama anaknya. Jadi informasinya telat kayak gitu. Jadi apa namanya waktu pendaftaran PSB ini banyak-banyak kisahnya seperti itu. Berarti untuk hari ini memang kegiatannya padat, juga ada apa masalahnya juga Bu ini ya. Yang pertama itu Iya. pendaftaran sekolah ya, PSB Ibu ya. Nggih. Dan Sama juga dengan ada PSB. pendataannya Bu nggih. Pendataannya yang kakaknya itu berubah-berubah karena itu memang sangat penting Bu ini masalah data itu, validasi data apalagi kalau misalnya data itu salah Bu nih, wah peserta itu nggak bisa daftar Bu ini. Dan Nanti sekolahnya kebetulannya juga tuh kena Bu ini ya. iya, untuk pembetulannya dari TU itu sampai 3 hari, Bapak. Jadinya apa namanya kita harus benar-benar mengoreksi datanya anak itu tuh harusnya itu memang dari semester 1 gitu. Berarti memang ibu guru wali kelas tuh harus kerja keras Bu ini ya. Seperti Bu ini ya. Semuanya diurusin Bu ini ya. Ya itulah memang tanggung jawab kita Bapak. Bagaimanapun mereka juga apa namanya mencari informasinya adalah kepada wali kelasnya kayak gitu. Yang paling banyak dihubungi adalah wali kelasnya. Jadi apa namanya mereka dari orang tua juga komunikasinya juga kepada kita. Dari anak-anak juga apa namanya komunikasinya juga kepada kita. Itu Bapak. Jadi apa namanya dari saya tuh memang benar-benar menyiapkan mereka kayak gitu. Eh, Menyiapkan mereka juga menyiapkan diri saya sendiri juga ini, gitu ini. Bapak. Sebenarnya Bu ini untuk masalah tadi itu memang penting Bu ini. Ya. Terus harapannya Bu Umi itu seperti apa Bu Umi? Untuk masalah pendaftaran sama pendataan itu harapannya seperti apa Bu Umi? Kalau harapan saya ya Bapak, yang pertama itu anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah lanjutannya sesuai dengan keinginan mereka gitu. Biar hatinya itu apa namanya merasa bangga gitu loh Bapak. Oh ini adalah sekolah yang saya inginkan gitu. Kan kadang itu kan anak itu kan sudah bersemangat jika mereka itu mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, itu yang saya harapkan yang pertama Bapak. Yang kedua itu pastinya mendapatkan anak-anak yang mm, ilmunya itu selalu bermanfaat bagi mereka. Itu pasti Bapak. Terus eh, harapan saya juga ini Bapak, semoga kisah-kisah kelas setiap tahunnya itu semakin hilang gitu Bapak. Yang tadi itu apa namanya dari kisahnya dari orang tua, kisahnya dari anak-anak yang telat mendaftar, terus anak-anak yang datanya tidak valid. Nah, itu salah satu dari harapan saya setiap tahunnya. Seperti itu Bapak. Ya, baik, bagus sekali harapannya Bu. Bu ini banyak sekali, bagus sekali Bu ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik Bu ini, bisa terapkan Bu ini. Ya. Untuk masalah tadi Bu ini kira-kira karena memang penting sekali Bu ini harapannya juga besar sekali, kira-kira apa yang kita lakukan
sehingga nantinya bisa mengurangi ataupun memecahkan masalah tentang pendaftaran, juga tentang pendaftaran BPTT, sehingga anak-anak bisa mencapai sekolah yang mereka impikan. Kira-kira. Iya, kalau saya sih Bapak, kalau apa namanya saya dan teman saya itu sudah apa namanya berkoordinasi. Kita juga sudah apa namanya membuat suatu kesepakatan. Jadi apa namanya pada awal pembelajaran kita di bulan Juli itu kita itu sudah sepakat untuk apa namanya mengumpulkan akte dan kakak dari siswa-siswi kelas 6 karena kan kadang itu kan ada perubahan data Bapak dari kelas 1 ke kelas 6 itu kan jaraknya kan 6 tahun itu kan ada beberapa yang apa namanya datanya kan sudah berubah. Nah, itu yang sudah apa namanya yang ingin saya lakukan di awal pembelajaran. Habis itu apa namanya saya juga ingin memberikan sosialisasi apa namanya rencana saya seperti itu memberikan sosialisasi tentang apa namanya sekolah lanjutan SMP kepada orang tua sehingga mereka apa namanya para orang tua ini enggak resah gitu Bapak kan orang tua ini kan mereka kan resah gitu anak saya ini bagaimana sekolahnya lanjutannya kan bagaimana gitu kalau komunikasi melalui HP ini kan kadang komunikasinya itu kan putus nyambung putus nyambung kan Bapak jadi kalau ini saya itu melakukan sosialisasi secara langsung di sekolah. Jadi Bapak Ibu wali murid itu bisa secara langsung bertanya kepada saya. Terus langkah selanjutnya yang saya pikirkan itu adalah mencari informasi atau referensi tentang sekolah lanjutan yang apa namanya anak-anak itu inginkan gitu. Kalau di sekolah saya itu mayoritas itu inginnya itu di SMP 14 ya Pak. Jadi kebanyakan itu saya tuh mencari informasi di SMP 14 gitu. Ya, Baru nanti apa namanya saya melakukan koordinasi dengan Bapak TU-nya jika ada salah satu apa namanya data yang tidak valid, jadi saya akan langsung menghubungi ke Bapak TU-nya, jadi bisa langsung apa namanya ditindaklanjuti seperti itu Bapak. Itu sih yang apa namanya yang sudah saya pikirkan dari situ. Tapi apa namanya untuk lanjutannya kita apa namanya untuk tambahannya mungkin ya nanti semakin berjalannya waktu mungkin ada tambahan-tambahan untuk rencana itu. Alhamdulillah Bu Umi. Ya, kira-kira Bu Umi hal-hal yang telah disampaikan Ibu kira-kira kapan Ibu praktekkan itu ya untuk masalah pendataan sama informasi itu kan sekarang walaupun memang waktunya memang PPDB itu masih besok ya, tapi kan kalau informasi itu lebih cepat didapatkan kan lebih baik Bu Umi ya. Kira-kira kapan itu Bu Umi ya direalisasikan Bu Umi ya? Untuk apa namanya pengumpulan akte kakak ini sudah saya lakukan Bapak. Jadi memang apa namanya sudah terrealisasi dari awal pembelajaran. Nah, dari bulan Juli itu kita sudah mengumpulkan akte sama kakaknya mereka gitu. Tapi masih belum apa namanya pengecekan ke Dapodiknya. Nah, untuk apa namanya sosialisasi ini saya rencanakan saat pengambilan rapot semester 1 besok ini Bapak. Jadi saya melakukan sosialisasi tentang sekolah lanjutan beserta pendataan apa namanya kira-kira pandangannya Bapak Ibu wali murid ini akan menyekolahkan anak-anaknya itu kemana seperti itu. Untuk membantu saya mencari referensi lagi Bapak. Soalnya kan apa namanya jika kita sudah tahu mereka sekolah kemana kan gitu kan berarti kan kita punya pandangan kita itu mencari referensi sekolah lanjutan untuk mereka itu apa namanya harus mencari sekolah apa kan gitu kan. Nah untuk mencari referensi ini mungkin saya akan melakukannya itu di bulan kalau nggak Februari ya Maret seperti itu Bapak. Untuk validasinya kan bulannya setelah itu. Nah, tapi memang untuk pengecekan Dapodik ini memang harus segera dilakukan sih Bapak. Sekarang masih proses. Itu Bapak.
Alhamdulillah Bu Umi, memang Bu Umi itu memang guru yang sangat baik dari Bu Umi. Semoga Bu Umi kebaikan itu bisa sampai ya merata kepada semua sekolah. Hingga Bu Umi nanti bisa diangkat jadi kepala sekolah Bu Umi. Semoga Bu Umi ya. Apalagi Bu Umi ya, kalau menjadi guru yang disukai sama anak-anak nanti. Nah, ada bangga, ada rasa bangganya Bu Umi ya. Apalagi Iya Pak. kemarin tuh hari guru Bu. Umi dapat dapat apa saja Umi hari guru Bu Umi? Eh, Ya, saya sebenarnya sih tidak ingin dibawakan hadiah-hadiah sih Bapak dari mereka itu apa namanya mereka bersikap manis gitu aja di kelas gitu itu sudah salah satu kebanggaan buat saya tapi mereka selalu bersikap manis sih kepada saya kayak gitu. Ya semoga apa yang saya ajarkan kepada mereka itu menjadi salah satu maksudnya itu tombak buat mereka gitu ya, penguat buat mereka. Itu saja sih harapan saya, Bapak. Kalau saya namanya ingin meskipun tidak diucapkan pun mereka apa namanya bilang Umi baik gitu. Ah, itu hati saya tuh sudah meleleh. Nah Bu Umi, ah, karena memang sangat menarik pembahasan Bu Umi ya, saya jadi tertarik untuk mendengarkan apa hasilnya Bu Umi besok kalau misalnya Ibu ingin cerita lagi, insya Allah saya siap ya, saya siap untuk mendengarkannya Bu Umi ya. Untuk terakhir Bu Umi, refleksi kegiatan hari ini Bu Umi setelah apa yang telah sampaikan ya, untuk permasalahan apa yang sudah sampai ceritakan kepada saya, refleksinya bagaimana Bu Umi? Setelah saya cerita kepada Pak Ali itu hati saya ini ada rasa plong gitu Pak. Oh berarti apa namanya ada teman cerita gitu ya Bapak ya. Apalagi Pak Ali kan sudah membantu saya dalam mencari solusi bagi saya itu rasanya hati ini sudah plong gitu dan rasanya itu saya itu sudah siap untuk melakukan apa namanya apa yang saya rencanakan itu tadi seperti itu dan saya itu sudah percaya diri akan mampu dalam melakukan itu seperti itu Pak Ali. Semangat semangat Bu Umi ya, untuk kegiatan ini kita cukupkan sampai hari ini dulu ya, atau Iya cerita Pak lagi Ali. apa Bu Umi tentang keluarga apa Bu Umi? Silakan, saya Tentang siap apa? untuk mendengarkannya Bu Umi. Tentang keluarga, Tentang apa Pak? tentang keluarga. Kalau masalah keluarga itu adalah keluarga yang bahagia gitu aja Pak Ali. Amin amin, semoga kita semua bisa apa menciptakan kerja yang optimal lewat Bu Umi ya. Amin, Bu amin. Umi Terima kasih Pak ya, Ali sudah ditemani untuk pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali ini langsung kembali ke main room nomor pripun? Kembali. Itu mesti apa Bu? Sembarang weh. Ayo. Ini kan tadi kan di apa namanya ditaruh di pesan kan jam 16.23 kan kembali ke main room. Ini kita kembali nomor pripun. Umi refleksinya sama tulis Bu Umi ya. Saya nggak bisa nulis Bu Umi. Ya. Bali. Kita jauh bersama ya Pak Ali ya. Apa yang sudah berjalan apa dalam kucing itu sudah berjalan dengan baik. Jawabannya sudah ya Pak Ali ya. Kita sudah melakukan tirta ya. Kita sudah melakukan tujuan, identifikasi, terus rencana dan tanggung jawab ya Pak Ali ya. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki tidak?
Itu ya Pak Ali ya. Mungkin apa namanya kita perlu belajar apa namanya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Rasaku berbobot itu sudah ya Bu, karena berbobot itu sudah dari mulai apa, bagaimana, kapan, sama dengan siapa, itu merupakan Ya, pertanyaan berbobot. pokoknya kan Tapi tidak boleh ada pertanyaan mengapa, tidak ya boleh ada mengapa, pertanyaan menanyakan alasan. Pak ya. alasan. Tapi kalau misalnya nanti dengan kasih itu ya nggak apa-apa sih, cuman tadi sudah kita kita tanyakan bahwa kita menanyakan tentang apa, bagaimana, kapan, sudah ada semua ya. Mungkin ya Mas ya. Oke. Tapi boleh ya Pak Ali ya, kita tuliskan berlatih untuk membuat pertanyaan berbobot gitu ya Pak Ali ya. Biar Apa-apa lebih Bu, nggak perfect. apa-apa. Ya, biar lebih perfect. Ya, tapi pindah halaman ya. Iya. Terus Tinggal waktunya ini 4 menit Bu apa nih. namanya? Apa yang Bapak apa namanya? Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kondisi apa namanya? Melakukan kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Ini ya, Mana? memastikan suasananya nyaman dan kondusif itu ya Pak ya. Ya, suasana nyaman mungkin ya suasana. Terus waktunya mungkin harus tepat Bu nih. Oke. Ada waktu itu kalau Memastikan misalnya kita kondisi habis nyaman, kondusif dan juga mencari waktu yang tepat seperti itu ya Pak Ali ya. karena memang kalau waktunya kayak seperti ini saya kegiatan dengan itu ya pusing ini. Mencari waktu yang pas untuk bisa Soalnya kucing. tanggung jawabnya harus berjalan semua Pak Ali. Oke. Guru penggerak iya, guru ngaji iya, guru sekolah iya, bapak guru juga iya, bapak guru itu di rumah maksudnya. Kita kembali ke main room aja ya Pak Ali ya. Monggo, monggo, monggo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.